Hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Bawi. Hari ini Bawi akan bercerita. Tetapi teman-teman mau tahu nggak Bawi akan bercerita apa? Kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Nanti Bawi akan bercerita tentang bulan Zulhijjah. Tapi sebelum itu dengarkan Bawi mau menyanyi dulu ya teman-teman. Hai teman-teman, yuk kita dengarkan 10 peristiwa di bulan Zulhijjah. Duduk yang manis, yuk dengar bersama. Tanggal 1 Zulhijjah ada peristiwa Nabi memakan buah yang dilarang. Nabi Adam diampuni dan lalu ke dunia. Tanggal 2 Zulhijjah ada peristiwa dikabulkannya doa Nabi Yunus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Tanggal 3 Zulhijjah ada peristiwa dikabulkannya doa Nabi Zakaria 120 tahun lamanya. Tanggal 4 Zulhijjah ada peristiwa lahirnya Nabi Isa ke dunia. Dilahirkan dari ibu Siti Maryam. Tanggal 5 Zulhijjah ada peristiwa lahirnya bayi laki-laki ke dunia. Dia adalah Nabi Musa. Tanggal 6 Zulhijjah ada peristiwa dibukakannya pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 7 Zulhijjah ada peristiwa ditutupnya pintu neraka. Diberi kesempatan berbuat kebaikan. Tanggal 8 Zulhijjah ada peristiwa Nabi Ibrahim merenung dengan mimpinya, karena mimpinya yang membuatnya berpikir. Tanggal 9 Zulhijjah ada peristiwa keyakinan Nabi Ibrahim atas mimpinya. Disebutlah hari itu hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah disebut Idul Adha. Kita merayakan kisah yang luar biasa atas pengorbanan Ismail pada ayahnya. Nah teman-teman, apakah teman-teman tahu pada tanggal 10 Zulhijjah itu mengapa disebut dengan Hari Raya Idul Adha? Suatu hari teman-teman di zaman dahulu, pada waktu itu Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak bernama Ismail. Ketika pada tanggal 8 Zulhijjah setelah mereka selesai membangun Ka'bah, nah Nabi Ibrahim kemudian berpikir teman-teman, apakah yang selama ini dia kerjakan adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di malam harinya Nabi Ibrahim pun tertidur. Dan ternyata teman-teman, Nabi Ibrahim bermimpi. Di hari pertama dia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail teman-teman. Wah, betapa sedihnya hati Nabi Ibrahim pada saat itu. Kemudian dia merenung dan dia menganggap
mimpi itu adalah hanya mimpi biasa. Kemudian di hari berikutnya dia pun tertidur, teman-teman. Ketika Nabi Ibrahim tertidur, dia pun bermimpi lagi tentang hal yang serupa, bahwa Nabi Ismail harus disembelih, teman-teman. Sampailah pada mimpi yang ketiga. Kemudian Nabi Ibrahim pun merenung dengan apa yang telah terjadi pada mimpinya. Apakah dia harus percaya pada mimpinya bahwa itu adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau itu hanya perintah setan, teman-teman? Ternyata tanggal 9 Zulhijjah adalah hari keputusan, di mana Nabi Ibrahim kemudian mengatakan mimpi-mimpinya kepada anaknya Ismail. Dan Ismail pun rela, teman-teman, kalau dia akan dikurbankan. Kata Nabi Ismail rela disembelih oleh ayahnya kalau itu untuk menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, teman-teman, pada saat itu akhirnya Nabi Ismail pun bersedia untuk disembelih. Tapi itulah, ternyata Allah hanya menguji kesabaran Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail, teman-teman. Ternyata Nabi Ismail berubah, teman-teman. Dan yang disembelih oleh ayahnya adalah hanya seekor hewan, teman-teman. Dan inilah yang disebut dengan tanggal 10 Zulhijjah, disebut dengan Hari Raya Kurban. Nah, teman-teman, begitu ceritanya mengapa tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mampu, boleh sekali berkurban. Boleh berkurban dengan seekor sapi. Nah, 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang, teman-teman. Bisa 1 keluarga. Dan teman-teman juga di Hari Raya Idul Adha bisa berbagi kepada yang tidak mampu, teman-teman. Jadi tidak mesti kita harus berkurban dengan seekor sapi atau seekor kambing, tetapi kita bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dan saudara lainnya. Begitu, teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.